Baik, para ananda sekalian, kita memasuki materi untuk pembelajaran fikih yang mana pada pagi ini kita membahas berkaitan dengan konsep ibadah dan syariah. Sebelumnya, mari kita membuat suatu motivasi bahwa pendidikan pada pandemi ini merupakan suatu ajang dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem modern. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berkaitan dengan pembelajaran fikih. Baik, permasalahannya berkaitan dengan masalah ibadah, yang mana kompetensi dasarnya di sini ada dua kompetensi, yakni yang pertama memahami konsep fikih dalam Islam, yang kedua melakukan ibadah berdasarkan aturan-aturan Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran yang perlu Ananda pahami setelah mempelajari materi pembelajaran, peserta didik dapat kiranya yang pertama mengemukakan konsep fikih dalam ibadah. Kemudian yang kedua, menggali ruang lingkup fikih dalam ibadah. Yang ketiga, membedakan fikih dengan syariah, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran yang terakhir, melaksanakan ibadah sesuai aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama berkaitan dengan berdasarkan definisi secara bahasa, yakni berasal dari kata abada ya'budu ibadah, yang maknanya adalah pengabdian atau ketundukan itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mengharapkan pahala di akhirat nanti. Sedangkan menurut jumhur ulama, ibadah itu adalah mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Itu secara definisinya. Kemudian macam-macam ibadah itu ada terbagi menjadi dua macam, yakni ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh ini adalah ibadah khas, yang mana ibadah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, seperti zakat dan haji. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ghairu mahdoh, ibadah ghairu mahdoh ini ibadah secara umum. Secara umum artinya ibadah mencakup segala aspek yang selamanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki nilai-nilai ibadah sesuai dengan apa yang disampaikan Yusuf Qaradawi, Sahih Wijahata katakun kullu hayatal ibadah. Luruskan niatmu seolah-olah semuanya menjadi ibadah bagimu. Contohnya salah satu ibadah ghairu mahdoh ini adalah mengutip sampah di jalanan saja, itu sudah menjadi ibadah. Tapi konsepnya adalah innamal a'malu binniyat, yakni setiap amal itu tergantung kepada niat. Baik, itu berkaitan dengan macam-macam ibadah. Seterusnya, apa pula yang dinamakan dengan syariah? Secara definitifnya, secara definisinya, berasal dari kata sara'a yasra'u, yakni jalan. Jalan di sini orang Arab biasa menggunakan jalan menuju sumber mata air atau jalan tempat berlalunya air di sungai. Air pada prinsipnya adalah untuk mensucikan. Air adalah sumber kehidupan. Jadi intinya memberikan suatu kehidupan kepada makhluk hidup. Kemudian tujuan syariah itu adalah beberapa tujuan. Yang pertama adalah memelihara agama, hifdzuddin, memelihara agama. Karena menjalankan syariat tersebut, kita telah memelihara agama. Yang kedua, tujuan syariat itu adalah menjaga jiwa atau memelihara jiwa. Contohnya, dalam syariah itu ada berkaitan dengan masalah qatlu, masalah aturan tentang pembunuhan. Itu adalah menjaga jiwa manusia agar tidak terjadinya pembunuhan di permukaan bumi. Yang ketiga adalah memelihara akal pikiran. Contohnya larangan dalam menggunakan khamar atau meminum khamar atau narkoba. Itu adalah untuk menjaga akal manusia supaya tidak rusak. Seterusnya yang keempat adalah memelihara keturunan. Syariat telah membuat suatu ketentuan berkaitan dengan pernikahan, yang mana pernikahan ini adalah untuk menjaga keturunan manusia supaya jelas, tidak kabur. Nah, jadi jelas mengangkat harkat martabat manusia secara keturunannya. Dan yang terakhir adalah memelihara harta.
Contohnya salah satu zakat. Zakat itu adalah untuk mensucikan harta supaya harta itu tidak menjadi suatu yang menjadi sia-sia ataupun batil. Itu dari tujuan syariat. Kita lanjutkan apa yang dinamakan dengan fikih. Fikih secara definisinya, secara bahasa diambil dari bahasa fikhun. Fikhun yang berarti juga fahmu ad-daqiq. Maksudnya mengerti atau memahami secara mendalam atau secara luas. Sedangkan menurut istilah, fikih itu dapat didefinisikan oleh para fuqaha atau para ulama fikih, al-ilmu bil ahkam as-syar'iyyah li amaliyah muqattasab min adilatiha at-tafsiliyah. Artinya ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci. Itu secara bahasanya. Kemudian hukum fikih itu, untuk mempelajarinya, hukum fikih itu adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan fikih. Karena itu akan kita terapkan, realisasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sumber dan objeknya, sumber utama ilmu fikih yang jelas, sumber yang kita pegang selama ini adalah Al-Quran dan hadis. Seterusnya setelah peninggalan Rasulullah, maka ada beberapa pendapat para ulama yang mesti dipegang. Contohnya salah satu dari pemahaman Imam Syafi'i, ya, ada 4 pegangan, yakni Al-Quran, hadis, terus ijma dan qiyas. Itu para ulama yang menyepakati tentang suatu kedudukan hukum. Kemudian objeknya seluruh perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah diterapkan atau ditetapkan hukumnya. Adapun hukum tersebut diantaranya adalah hukum berkaitan dengan wajib, yakni suatu hukum apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan ditinggalkan dia akan mendapat dosa dan berarti siksa. Yang kedua, hukum tersebut adalah sunnah, dianjurkan untuk membuatnya. Yang ketiga, berkaitan dengan mubah atau boleh-boleh saja untuk dilaksanakan. Yang keempat, berkaitan dengan hukum larangan, haram. Haram itu adalah berdosa apabila telah melakukan, contohnya berzina, judi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, hukum itu berkaitan dengan makruh, lebih baik untuk ditinggalkan. Itu objek-objek dalam kajian fikih. Mungkin itu saja dapat kita sampaikan pada materi yang singkat ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, salam Indonesia Pintar.